Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zara Putra Asyuni dengan TG Digit terakhir 073 dari TRO Angkatan 2024, kelas praktikum C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang FVD dan motor AC induksi. Langsung saja. Ini untuk pengertian dan cara kerja FVD. FVD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan yang disuplai ke motor. Nama lain yaitu inverter atau AC drive atau adjustable speed drive atau ASD. Prinsip kerjanya, FVD mengontrol motor dalam tiga tahap utama. Yang pertama, rectifier atau penyarah. Yang kedua, mengubah arus AC menjadi arus DC. Yang ketiga, DC link atau filter DC. Yang keempat, menyaring dan menstabilkan tegangan DC. Yang kelima, inverter. Yang keenam, ada mengubah kembali DC menjadi AC dengan frekuensi dan tegangan yang dapat diatur menggunakan teknik PWM atau Pulse Width Modulation. Lalu dengan mengubah frekuensi F, maka kecepatan motor dapat dikendalikan sesuai rumus, yaitu NS sama dengan 120 dikali frekuensi per P. Jika frekuensi menurun, kecepatan motor menurun. Jika naik, motor berputar lebih cepat. Fungsi utamanya yaitu yang pertama untuk mengatur kecepatan motor tanpa menurunkan efisiensi, yang kedua menghemat energi listrik, terutama pada beban seperti pompa dan kipas. Yang ketiga mengurangi lonjakan arus saat start atau soft start. Yang keempat ada melindungi motor dari over voltage, overcurrent, dan overheat. Yang kelima meningkatkan umur mekanis motor dan sistem transmisi. Lalu komponen pentingnya yang pertama rectifier circuit, yaitu dioda atau resistor untuk penyarah. Yang kedua filter DC, yaitu kapasitor dan cup. Fungsinya menyimpan energi dan meredam ripple. Yang ketiga inverter circuit, yaitu untuk komponennya IGBT atau MOSFET. Fungsinya mengatur tegangan dan frekuensi keluaran. Yang keempat controller, yaitu komponennya mikroprosesor atau PLC. Untuk fungsinya yaitu untuk logika pengaturan dan proteksi. Yang kelima ada interface. Komponennya yaitu panel atau HMI. Fungsinya untuk mengatur manual atau otomatis. Nah, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama pengaturan kecepatan fleksibel, yang kedua efisiensi energi tinggi, yang ketiga ada perlindungan motor dan sistem lebih baik. Untuk kekurangannya, yang pertama harga awal tinggi, yang kedua membutuhkan pengetahuan teknis untuk pemasangan dan pengaturan, yang ketiga dapat menghasilkan harmonisat atau gangguan listrik jika tidak difilter dengan baik. Nah, selanjutnya ada pengertian dan prinsip kerja motor AC. Motor AC induksi atau induction motor adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik AC menjadi energi mekanik berdasarkan induksi elektromagnetik antara stator atau bagian diam dan rotor bagian berputar. Disebut induksi karena arus pada rotor dihasilkan tanpa sambungan langsung listrik, melainkan terinduksi oleh medan magnet dari stator. Prinsip kerjanya yang pertama, stator diberi tegangan AC, lalu menghasilkan medan magnet berputar atau rotating magnetic field. Yang kedua, medan magnet ini memotong konduktor pada rotor, menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL induksi sesuai hukum Faraday. Yang ketiga, GGL ini menyebabkan arus mengalir di rotor, sehingga terbentuk medan magnet pada rotor. Yang keempat, interaksi antara medan magnet stator dan rotor menimbulkan torsi. Lalu rotor berputar. Kecepatan putaran rotor selalu lebih rendah sedikit dari kecepatan medan stator atau disebut slip. Jenis dan komponennya. Jenis motor induksi yang pertama motor induksi 3 fasa. Itu ciri-cirinya umum digunakan di industri, lalu torsi besar, efisien, dan andal. Yang kedua ada motor induksi 1 fasa. Ini digunakan di rumah tangga atau beban kecil, yaitu kipas, pompa air, mesin cuci, dan lain-lain. Buat komponen utamanya, yang pertama ada stator. Itu atau disebut atau kumparan tempat arus AC mengalir dan membentuk medan magnet berputar. Nah, rotor atau konduktor biasanya batang aluminium atau tembaga yang terletak di dalam stator dan berputar karena induksi. Yang ketiga, rumah motor dan bantalan atau bearing. Itu untuk menahan poros agar berputar halus.
Nah, ini untuk rumus dasarnya, yaitu kecepatan sinkron medan magnet Ns sama dengan 120 dikali F per P, di mana Ns yaitu kecepatan sinkron atau RPM, satuannya RPM. Nah, untuk F ini frekuensi sumber, satuannya Hertz. Lalu P ini jumlah kutub motor. Untuk rumus slip, yaitu S sama dengan Ns per Nr per Ns dikali 100, di mana Nr ini adalah kecepatan rotor. Nah, selanjutnya ini ada hubungan antara FVD dan motor AC induksi. FVD dan motor induksi sering dipasangkan dalam sistem pergerakan industri karena satu, motor induksi sederhana, kuat, dan murah. Kedua, FVD memungkinkan kontrol kecepatan halus dan efisien tanpa mengganti motor. Lalu, contoh pengaplikasiannya yang pertama, pompa air dengan kontrol aliran otomatis. Yang kedua, ada konveyor industri yang kecepatannya dapat diatur. Yang ketiga, ada kompresor dan blower yang butuh efisiensi energi. Yang keempat, ada elevator dan eskalator untuk akselerasi halus. Nah, kesimpulannya, motor AC induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana arus pada rotor timbul akibat medan magnet berputar dari stator. Motor ini memiliki konstruksi sederhana, kuat, efisien, dan banyak digunakan di industri karena keandalannya dalam mengubah energi listrik AC menjadi energi mekanik. Nah, yang kedua, FVD atau Variable Frequency Drive adalah perangkat elektronik yang mengatur kecepatan dan torsi motor AC dengan cara mengubah frekuensi dan tegangan supply. Dengan sistem berbasis rectifier DC, link inverter, FVD memungkinkan pengendalian motor secara halus, efisien, dan aman. Yang ketiga, hubungan antara keduanya sangat erat, yaitu motor induksi menjadi aktuator utama, sedangkan FVD berfungsi sebagai pengendali cerdas yang menyesuaikan kecepatan sesuai kebutuhan beban. Kombinasi ini menghasilkan sistem pergerakan yang hemat energi, fleksibel, dan memiliki umur operasional panjang. Keempat, secara keseluruhan, penerapan FVD pada motor AC induksi membawa manfaat besar dalam efisiensi energi, kontrol kecepatan presisi, serta perlindungan sistem, menjadikannya solusi ideal untuk berbagai aplikasi industri modern seperti pompa, konveyor, dan kompresor. Nah, di sini saya sudah membuka untuk datasheet dari FVD-nya. Pertama-tama ada chapter 1, Installation and Wiring. Di sini di bab ini dijelaskan tentang terminal dan cara pemasangan untuk inputnya di DL dan N untuk 220 volt dan outputnya motor di UVW untuk 3 fasa 380 volt dan ada juga terminal kontrol seperti X1 sampai 6 untuk tombol maju mundur atau kecepatan dan RS485 untuk komunikasi selanjutnya. Untuk komunikasi. Selanjutnya di sini ada chapter 2. Selanjutnya di sini ada chapter 2 yaitu sini ada chapter 2 yang berisi tentang semua pengaturan utama inverter mulai dari batas tegangan frekuensi, sumber kendali, kecepatan motor hingga step hingga proteksi overcurrent dan overheating. Semua ini bisa disetting lewat email depan depan. Nah, untuk di sini bisa dilihat P70, P71 dan sebagainya. Intinya itu untuk menyeting fungsinya itu berbeda-beda. Di sini sudah jelaskan. Untuk P00 itu spesifikasinya untuk maksimum. Terus P01 itu referensi, P01 itu untuk referensi, frekuensi, dan sebagainya. Selanjutnya ada chapter 3 yang berisi parameter setting prosedur. Bab ini menjelaskan cara melakukan pengaturan parameter lewat standar di depan inverter.
Mungkin cukup segitu saja untuk datasheet-nya. Ini ada chapter 4 untuk kode-kode display. Mungkin segitu saja untuk penjelasan dari datasheet-nya. Langsung saja kita ke video saat praktikum. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan FVD. Pertama-tama, kita pencet untuk rocknya, lalu kita akan menampilkan P. Setelah itu, kita pilih P-nya itu 6. Kita cari dengan tombol atas tersebut. Setelah 6 kita pencet fungsi data, lalu setelah 6 kita pencet fungsi data, lalu di sini akan menampilkan nilainya di sini 150. Kita naikkan aja nilainya 150 ini ke 250-an. Itu adalah batas maksimal dari frekuensinya. Nah, setelah sudah kita pencet fungsi datanya lagi, maka nanti akan tersimpan. Lalu kita pencet proc-nya lah. Di sini akan menghasilkan frekuensinya. Lalu kita putar untuk mengatur besar frekuensi yang kita inginkan. Saat di sini saya menggunakan frekuensinya yaitu 10. Setelah frekuensinya sudah sesuai, kita tinggal pencet run. Baru di sini kita bisa lihat bahwa motor AC-nya sudah dapat berputar. Kita bisa Nah, ini udah berputar motornya. Kita bisa menghitung nilai RPM dari alat yang bernama tachometer. Nah, jadi tachometer ini akan mengeluarkan laser merah dan kita tinggal mengarahkan area lasernya tersebut ke arah putaran motornya sehingga nanti RPM-nya akan terbaca. Selanjutnya saya akan mengukur nilai arus. Nah, selanjutnya saya akan mengukur nilai arus dengan menggunakan alat yang bernama clamp-meter. Ini jadi clamp-meter ini tinggal kita pasang di salah satu kabel input dari FVD menuju motor AC-nya. Nah, jadi nanti di sini akan keluar untuk nilai arusnya. Nah, kita langsung aja lanjut ke percobaan 2. Di sini kita perlu untuk percobaan keduanya yaitu akselerasi dan deakselerasi. Jadi, akselerasi pada motor AC induksi adalah proses peningkatan kecepatan putaran motor dari keadaan diam 0 rpm menuju kecepatan maksimal. Terus sinkron proses ini terjadi ketika torsi elektromagnetik motor lebih besar dari torsi beban, sehingga motor mempercepat rotasinya, sedangkan akselerasi atau deakselerasi adalah proses penurunan kecepatan putaran motor. Biasanya terjadi ketika daya input dikurangi atau diputus, atau saat beban pengereman diterapkan. Pada tahap ini, energi kinetik motor dilepaskan kembali ke sistem atau diubah menjadi panas, misalnya melalui resistor pengering. Singkatnya, akselerasi itu motor dipercepat sampai kecepatan kerja dan eksplorasi motor diperlambat hingga berhenti. Setelah mengetahui apa itu akselerasi dan deakselerasi, kita lanjut ke cara men-setting FVD untuk akselerasi dan deakselerasi. Nah, di sini kita P32 terlebih dahulu, lalu kita pencet fungsi data, lalu kita di sini ganti nilainya menjadi 5. Setelah itu kita pencet lagi fungsi datanya, lalu kita pilih P-nya lagi untuk itu. Nah, lagi untuk itu 42. Nah, kita pencet datanya lagi. Di sini kan nilainya sudah benar 5. Kita tinggal fungsi data untuk menyimpan, lalu di sini kita tinggal menyeting untuk frekuensinya. Di sini saya menggunakan 75. Nah, setelah nilainya sudah sesuai, kita tinggal klik run-nya di sini, lalu kita siapkan stopwatch-nya. Kita pencet bareng dengan bahannya. Nah, di sini ketika nilainya sudah mencapai 75, nanti kita akan stop untuk stopwatch-nya.
Nah, di sini nilainya sudah berhenti, lalu kita juga sudah mengetikkan untuk stopwatchnya dan didapat nilai akselerasinya sebesar 15.30. Selanjutnya kita akan menghitung untuk deakselerasinya dengan cara kita memencet tombol stop dan stopwatchnya juga cara berlebaran lagi. Jika sudah mati, nanti motornya kita juga matikan untuk stopwatchnya, maka nanti akan diperoleh nilai akselerasinya sebesar 15,03. Kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu VFD reverse forward. Nah, jadi VFD juga memiliki fitur untuk reverse forward. Jadi apa sih forward itu? Yaitu motor berputar secara jarum jam atau CW clockwise. Jadi FVD mengatur urutan fase tegangan output RST secara normal. Nah, untuk reverse yaitu kebalikan dari forward. Jadi motor berputar berlawanan arah jarum jam atau CCW counter clockwise. Nah, jadi untuk cara menggunakan forward dan reverse ini sangat gampang sekali karena di sini kan sudah ada tombol yang bertuliskan FWD dan REF. FWD per REF. Jadi tombol tersebutlah yang kita gunakan untuk mengatur forward dan reverse nanti. Setelah kita menekan tombol dari Ref ini, maka nanti kita sini otomatis motor akan berputar ke arah reverse. Dan di sini juga ada lampu indikatornya yang menandakan bahwa kondisi saat ini sedang reverse. Nah, ketika kita ubah lagi, maka di sini keadaannya yaitu menjadi forward lagi. Kita masuk ke percobaan terakhir yaitu jog fitur di VFD. Jadi jog fitur memiliki fitur yang bernama jog fitur. Nah, fitur ini berfungsi untuk menggerakkan motor secara perlahan dalam waktu singkat. Biasanya digunakan untuk penyetelan posisi, pengecekan arah, putaran atau penyelarasan mesin. Cara menggunakannya yaitu aktifkan mode jog pada VFD, lalu panel atau input terminal, lalu kita tinggal tekan tombol jog sehingga motor berputar dengan kecepatan rendah yang sudah diset di parameter VFD. Lalu setelah itu kita tinggal lepas tombol jog motor, lalu berhenti. Jadi fitur jog ini memungkinkan motor dikendalikan manual dan sebentar tanpa menjalankan program utama. Sangat berguna untuk penyetelan Fitur jok ini sangat berguna untuk penyetelan awal. Kesimpulannya, fitur jok pada VFD digunakan untuk menggerakkan motor sebentar dengan kecepatan rendah, biasanya saat penyetelan posisi atau pengecekan arah putaran, dan dikontrol secara manual lewat tombol jok. Nah, selanjutnya ini ada data yang telah kita ambil, data pengamatan, ada karakteristik frekuensi RPM dan arus. Ini buat data-datanya. Nah, yang kedua ada uji rem, akselerasi dan deakselerasi. P12 sama dengan 1. Ini untuk data-data yang kita ambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.